Ketika seorang ayah yang sedang kebingungan untuk membiayai anak-anaknya, dia hanya mengatakan, saya sudah nggak bisa apa-apa. Ketika dia sudah mengatakan, saya sudah tidak bisa apa-apa, dia yang menjelaskan dirinya. Padahal Allah sudah memberikan potensi, kemampuannya yang pernah dia lakukan, pernah dia bekerja, pernah dia mengerjakan, semua itu tertutup. Jadi coba kita perhatikan. Ketika dia lagi mengerjakan semuanya, dia merasakan bahwa saya sudah bisa, saya melakukan ini. Tapi ketika dia sudah turun, dia sudah tidak mampu, dia lupa bahwa Allah yang kemarin, yang lalu memberikan, dia katakan, saya tidak pernah melakukannya. Dekatkan dirinya pada Allah, yakinkan. Jadi bagaimana seorang tertutup? Karena ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak pernah menyebutnya. Ada satu kisah, seorang sedang berjalan, menaiki tangga, turun, kemudian terjadi sesuatu musibah di situ. Terjatuh. Ada orang yang melihat mengatakan, "Nah, kenapa kok jatuh?" Apa jawaban orang tersebut? Dia katakan, saat itu saya lupa sama Allah. Saat itu saya lupa sama Allah sehingga saya terjatuh. Kalau kita begitu terjatuh, ini tangganya sih. Apalagi yang kita pikir, kamu sih ngeliatin tadi, saya nggak ngeliatin tangga. Ada yang kita persoalan pada saat itu. Kita lupa. Karena ketika kita lupa pada Allah, jarak kita jauh dengan Allah, apapun yang kita lakukan hilang. Ketika kita melakukan sesuatu tidak ada kaitannya dengan Allah, dengan sendirinya itu akan hilang. Dan kita tidak pernah banyak mengingat lagi. Kalaupun kita ingat untuk apa? Untuk kita tertekan, kita paksakan, akhirnya pikiran kita kemana-mana. Jadi setiap kali kita melangkah, di situ ada Allah. Insya Allah kita tidak akan terjadi sesuatu. Kalau kita langsung minta kepada Allah, saat itu kita dapat yakinkan. Artinya, bagaimana kemampuan kita yang sudah Allah berikan, waktu yang sudah Allah tetapkan, kebaikan yang sudah Allah berikan, di saat itu manfaatkan dan katakan ini dari Allah. Lakukan setiap kali itu dengan otomatis, secara psikologis dia akan meresapnya. Berpikirnya juga akan meresap dan dia akan terus melakukannya, nggak akan pernah berhenti dan tidak ada pernah kata-kata yang mengatakan saya nggak bisa, aduh saya kok seperti ini. Atau dia katakan juga kalau misalnya dia selalu bersama dengan Allah, dia katakan begini, aduh saya kok nggak mampu ya, kok nggak dapet ya, nggak ada. Tapi kalau dia selalu secara otomatis gerakan semua kita, gerakan kita, energi yang kita keluarkan tersebut akan terus mengalir karena Allah yang memberikan, karena dia yakin. Nah ini, jadi jangan menyerah. Kenapa kok orang membunuh diri, lompat dari sana lari ke sana lari ke sini? Karena Allah menunggu. Dia kebingungan. Semalam ada seorang datang mengatakan gini, saya bingung, apa yang dibingungkan? Nggak tahu. Dia mengatakan bingung, tapi nggak tahu. Dia mengatakan saya bingung, tapi apa yang kamu bingungkan? Nggak tahu. Ketika kita ngobrol bersama-sama, lagi asik-asik ngobrol, saya cuma menyetuskan, di mana bapak kamu? Nangis tergerung-gerung karena dia belum pernah bertemu dengan ayah. Ketika dia tidak bertemu dengan ayahnya, sampai terbingung-bingung sehingga dia sudah mau bunuh diri, sudah menyayat dan sebagainya. Cuma dikatakan dia hanya mengejar ayahnya. Sekarang coba kamu rasakan, kamu pegang sesuatu. Waktu dia memegang, kamu katakan, lihat, enak nggak kamu pegang? Iya. Nah, ada kebetulan ada air minum, semua minum. Bagaimana rasanya? Rasakan minum itu. Enak rasakan minum. Dia katakan enak. Tahu nggak? Itu dari mana? Dia baru berpikir, oh iya dari Allah. Yuk kita cari yang memberikan kita. Kita cari yang bisa memberikan kepada kita. Cari apa? Yang belum ada, yang ayahnya belum datang-datang. Ya sudah, nanti Allah kirimkan. Kalau kamu minta sama Allah, kirimkan ayah untuk datang. Pasti bisa.
Itu yang harus kita. Kebingungan itu karena kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu tapi kita tidak mau tahu, itu yang menyebabkan bingung. Kita memahami Allah, kita beriman pada Allah, kadang-kadang kita jauh dari Allah. Kita bilang kita beriman, kita sholat, kita melakukan apa-apa, tapi kita jauh dari. Kita marah-marahin orang, kita bilangin seperti ini, mengatakan si fulan begini, si fulan begini. Dia lupa bahwa itu semua dari Allah. Dan dia akan tertekan. Orang-orang yang seperti ini mengalami tertekan. Apa sebabnya? Karena dia tidak punya keseimbangan secara psikologis. Kenapa orang selalu terbolak-balik hatinya? Karena dia sendiri yang tidak pernah tahu. Waktu dia tersenyum sama seseorang, dia nggak ngerti kalau dia tersenyum. Dia tertawa terbahak-bahak sama orang, sama teman-temannya, teman ngomong apa terbahak-bahak. Dia sedih, nangis. Kenapa kamu sedih? Nggak tahu. Selalu mengatakan tidak tahu. Itu orang-orang yang mempunyai gangguan atau hambatan. Setiap dia kali mengalami gangguan atau mengalami hambatan, pasti akan mengatakan tidak tahu. Padahal dia sendiri kebingungan. Ya, wah, pusing, lagi pusing nih, nggak punya duit. Kamu nggak punya duit? Nggak tahu dia punya duit apa enggak? Nggak tahu. Selalu dikatakan itu. Oleh karena itu, perhatikan. Allah meminta kita memperhatikan. Apa yang kita perhatikan? Apa yang kita lihat? Waktu kita melihat sesuatu tuh, kita perhatikan. Kita perhatikan sesuatu yang kita lihat. Bahwa apa yang kita lihat itu baikkah untuk kita? Kalau tidak baik, kita singkirkan yang baik untuk kita. Kita tidak akan terjadi. Keseimbangan antara yang kita lihat dengan kesesuaian yang ada pada diri kita, itu yang terbaik. Dan itu tidak akan mengalami gangguan maupun hambatan. Seseorang yang melihat sesuatu, tapi dia merasakan bahwa itu sesuai dengan dirinya, yakinkan, dia tidak akan mengalami apapun. Apakah itu namanya bipolar, apakah itu namanya anxiety, apakah namanya paranoid, apakah itu namanya bla 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 yang lain banyak. Oleh karena itu jangan lihat itu. Yuk, ketika kita merasa resah, keresahan itu apa yang terjadi? Karena kedekatan kita pada Allah tidak terjalin, tidak terintegrate. Karena kita ingat Allah, tapi setelah itu hilang. Waktu kita mendapatkan sesuatu, kita mengucapkan Alhamdulillah. Berarti kita ingat Allah. Tapi setelah didapatkan, waktu mendapatkannya, bagus ya, enak ya. Tapi dia lupa. Ketika nggak dapat, kita kesel. Ketika kita dilihatin, diomelin, atau dimarahin, kita astagfirullahaladzim. Kita astagfirullahaladzim kemana? Kepada Allah. Tidak. Karena kita merasa tersiksa. Karena kita merasa dizalimi. Merasa padahal tidak. Seperti inilah kehidupan. Oleh karena itu, yuk. Bagaimana agar supaya suasana tersebut akan rapi dan seimbang? Kembali. Allah selalu mengatakan kembali. Atau taubat disebut dengan kembali. Kembali kemana? Kembali ke diri kita. Perhatikan diri kita. Hargai diri kita. Apresiasi diri kita. Konsentrasikan ke dalam diri kita. Setelah itu kita dekat sama Allah. Enaknya bukan main.